Selamat datang di podcast seminggu. Kali ini kita kedatangan Kristo Immanuel. Yeay. Bersama ini banyak sekali orang-orang. Dikasih show-nya, gue mau ada show-nya. Emang gak ada show-nya, siapa yang pakai show? Oke. Show apa? Selamat datang di podcast seminggu bersama Kristo Show. Kristo Show. Di podcast seminggu show Kristo Show jelek banget. Iya jelek ya. Iya. Jelek lagi. Terlalu. Gak tau nih terlalu banyak TV. banget orang Mas. Iya, Banyak banget, terlalu banyak bawa orang nih. Iya, biasa. Ini siapa aja sih? Ini ada Ardit. Ada Ardit Ada Arwanda. ada Cindy. Ada Novia dan Cindy Huang. Iya. Yang pakai topi ini siapa? Ini yang pakai topi nih. Ganggu nih mukanya. Rano Karno. Rano Karno. Ada Rano Rano Karno. Karno. Ada orang publicis ya? Ya ada teman-teman publicis. Teman-temannya. Teman-temannya dia. Teman-temannya publicis apa publicis ya? Tadi kata lo teman-teman publicis. Publicisnya satu, teman-temannya banyak. Oh. Publisisnya satu, teman-temannya banyak. Kayak Ferry ya, Ferry Api. Ya. Ferry Api kan gitu ya? Aduh, referensinya ketahuan banget. Pendukungnya satu, ferinya satu, pendukungnya. Pendukungnya banyak Iya. ya. Aduh, gue kok inget ya. Kristo, terima kasih ya sudah datang ke Terima podcast kasih minggu ya nih. Bang Awe, Pak Pican. Podcast UMKM tuh mau lo kamu datang ke sini lo. Saya justru fans berat. Saya tuh bocah nanas. Gue tuh bocah nanas. Episode pertama yang gue denger tuh yang tanda tanya, tanda seru, hashtag apa itu yang kalian lagi asik Lagi banget mabok, itu. lagi mabok. Nggak usah disensor, itu nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Iya. Beneran. Itu kan lagi mabok. Itu kan Iya. dulu. Itu gue dikasih tau temen gue. Tuh lu Siapa harus temen lu? dengerin. Namanya Benny Irawan. Hai Ben. Benny Irawan saudara. Enggak, bukan. Benny aja. Bu tangkis. Enggak. Bowling. Benny si sapi, temennya Dora. Bedi sisa. Temennya Dora. Temennya Dora. Iya lagi gue tahu. Dia ngomong apa sama lu? Dia ngomong Hey Kristo. Oh dapur ya? Dapur juga ya? Dapperman kan dia ya, Dapperman. itu anjing. Itu anjing Doberman. Goblok. Hai Kristo. Dengarkan. Podcast ini. Itu Kristo. Podcast ini luar biasa sekali. Dia ngomong apa? Dia ngomong tuh lu harus dengerin nih podcast minggu. Absurd banget gitu. Terus gue dengerin karena reference komedi kita tuh mirip-mirip. Kita suka komedi yang tipe yang sama. Sama dia, lo sama dia. Iya, gue sama dia. Lo teman apa emang sama dia? Satu kuliah. Satu Oh, kampus. di Terus Gunadarma. Enggak. Untar Universitas Terbuka. Unker Universitas Kerasakti. Unkers. Ungke. Enggak ungker. Buat apa ya Universitas Kerasakti? Ungke. Anjir aneh banget. Unge. Itu BCL. Di UMN. Ungu. Universitas Gundam. Anjir masih. Di mana sih? UMN, Universitas Multimedia Nusantara. Oh, penghasil YouTuber itu kan? Iya. Iya kan banyak YouTuber di situ ya? Iya, benar. Mr. Beast. Mr. Beast. Hartono. Raja Arab. Dia bahas pupuk. Raja Arab kumlot. Enggak. Lulusan terbaik. Hah? Raja Arab lulusan terbaik. Iya. Dia IPK-nya 4,5. Iya. Jadi teman di situ. Capek banget gue. Gue pikir maksud gini, kita kan sebenarnya lingkup kita nggak jauh-jauh lah toh. Gua maksudnya teman-teman lu anak stand up juga gitu. Gue pikir lu tahu deh, mesti tahu deh orang jauh tuh gimana sih toh. Karena gue tuh sebenarnya sebelum dulu tuh nggak terlalu dengerin podcast. Gue tuh kalau di mobil nggak dengerin apa-apa, jadi diem gitu. Ngegerendeng. Macet. Itu apa Aneh sih? banget masa gue bikin sound effect sendiri. Enggak lagi apa sih? Ngegerendeng aja. Ngegerendeng lagi bahasanya ngegerendeng. Jadi lo kalau di mobil nggak pernah nyetel lagu? Enggak dengerin lagu. Jarang lah. Kalaupun lagi suka satu lagu, sepanjang perjalanan itu gue ulang-ulang mulu gitu. Jadi sepi aja mobilnya gitu? Iya, nggak dengerin apa-apa. Kok aneh banget sih? Kan suaranya di dalam kepala. Iya. Serem banget enggak. Tapi maksudnya kayak menikmati. menikmati aja, menikmati situasi gitu. Agak aneh sih tapi itu tuh. Tapi Beneran. nggak ada musik Iya, emang iya. apa, Tapi lu- instrumental. Musik suka tapi musik. Suka banget. Nah kenapa nggak dengerin musik ya? Karena kadang tuh Keganggu nyetirnya. enggak kayak lagi pengen Ke diskusi. kiri, ke kiri, ke kiri, ke kiri, Ganggu. Ke bawah. Kayak itu ke atas, itu ke atas. Dia kan ke bawah gitu. Itu ke atas. Mobilnya ke bawah. Tapi kita Orang- begini sih. Orangnya ke Oh bawah. berarti mobilnya gini ya, set gitu ya. Aneh dia nih. Aneh banget. Maksudnya gitu. Gampang apa? ke distract. Heeh. Enggak, lebih ke
kalau Emang senang suasana sunyi. iya kayak pengen berdiskusi dengan diri sendiri kadang berpikir Anjay. gitu. Gila, itu ciri-ciri orang Keriting, orang keriting. Orang keriting. Ya emang keriting sih gue. Nih. Lo di UMN tuh ngambil apa tuh? Hah? Hah? Kenceng banget sih gue nanya. Lo ngambil apa di Sorry, UMN? ini coba gue nggak sengaja tadi kenapa UMN gitu. ngambil apa? Ambil film. Oh emang film. Jadi emang lu udah suka film dari dulu? Dari dulu banget. SD? Zaman Soekarno, gue udah suka nonton film. Jadi masih di surga gue udah wah gitu, udah suka banget. Bagus tuh film. Tutur tidular. Tutur tidular. Tutur Cut Nyadin. Iya, lo suka. Enggak kan dari zaman Bung Karno. Oh Iya. bagus juga tuh film biografi Bung Karno. Udah ada. Berarti udah ada. Orang yang masih hidup dibikinin biografi. Aneh banget. Tapi apa Jokowi adalah filmnya Oh orang iya, masih hidup. benar. Oh, iya. Jokowi adalah pemenang ya? Apa? Iya. Temanku Jokowi kalau nggak salah. Ada filmnya? Ada Ada. teman Yang Jokowi siapa? Yang jadi Jokowi Jokowi. juga ya. Aryo Bayu ya kalau nggak salah ya? Oh, Kantara. Ada Bayu jadi Soekarno. Soekarno. Oh iya. Oh Kantara. Ada juga kemarin film Anis. Anis. Ada filmnya Anis kan? Apa judulnya? Senyum Anis. Oh iya. Oh, Iya, ada. sepanjang film gini. Beneran? Gitu. Beneran? Senyum Mas Anis senyum. senyumnya mana? Mata gendit. Bukan. Jadi itu ceritanya kalau nggak salah ya kayak cara Mas Anis ketemu istrinya gitu. Pak Anis ketemu istrinya. Di film itu Pak Anies menang ya? Buset. Bro. Jangan film. Iya, bener. Terserah dong. Iya. Orang film kok. Main bowling. Oh bener. Iya benar. Terserah ya. Bener. Gue kalau jadi Pak Anies di film itu saya menang ya. Gitu. Aduh, Lah terserah orang film. Film dia Biar bebas biopik aja. harus berdasarkan kisah nyata dong. Oh. Ya. Tapi emang ketemu Godzilla di situ. Wah, jadi gede juga. Dikelitikin. Jangan stop ya udah aku pulang. Dong gitu. Apa film yang membuat lo jatuh cinta dengan dunia sinema? Kalau pas kecil gue suka banget film-filmnya Disney tuh kayak Tarzan, Oh, terus Lion King gitu-gitu. film kartun lah. Film kartun. Kalau film orang tuh kayak The Grinch dulu ada. Ace Iya, Ventura. Tahu gue. Ventura. Ace Ventura gitu-gitu. Oh, berarti emang udah suka yang aneh-aneh juga lo ya? Iya, emang dari kecil hobi gue nontonnya yang agak-agak absurd gitu. Dulu nontonnya nggak Cat in the Hat? Kayak Nah, tindak. tahu yang kucing di topi kan? Ya, itu mah nge-translate doang mas. Cat in the Hat kucing di Dia topi. tahu kucing di topi, tahu. Kenapa kucing di topi? Kucingnya pakai topi. Iya, tuh pakai topi. Karena ngulangin doang. Karena kucing pakai topi. Karena pitak kan, Ya. kucingnya pitak. Malu ah. Terus dicekin sama Terus kayak video AI gitu ya, yang apa ceritanya ada kucing itu. Meow. Kucing itu akhirnya pergi ke orang tuanya. Kan. Yang gerak-geraknya gitu kan, agak melayang kucingnya. Kucingnya pitak. email. Kutak kucing pitak. Dia suka gak sengaja kan. Halo kucing. Aduh lupa, aku pitak, aku lupa. Kabur malu. Akhirnya dia ke RH. Iya, Oh benar. iya. terus dibenerin. Ridwan Hamil. Ridwan Hamil. Jadi tapi lu udah suka doang apa kayak suatu saat gua akan jadi Iya. filmmaker? Suatu saat gue jadi akan filmmaker. Anjir. Lo gitu ke diri lo sendiri. Iya. Oh. Kita gak adil tuh. Kenapa ya? Lu Iya. kok ada orang-orang kayak lu ya? Karena gue tuh masih kecil kayak gak tahu mau jadi apa gitu. Nah lu kecil ngapain dong berarti? Main aja. Main. Cepirit paling bandel cepirit. Iya. Cepirit. Lu Masa sering kegiatan cepirit? Lah Aneh. sering gue paling sering. Iya gue juga cepirit tapi kan gue jadinya itu apa sifat gue pas kecil tuh cepirit kan enggak, maksudnya kegiatan lain. Apa kita main Masa bola ya? Pak? nggak ada ngebayang Bola ya, gitu. Pak? Kalau ditanya pas cita-citanya jadi apa gitu, jawabnya apa? Main bola. Main bola, iya. Oh gue soalnya kecil nggak main bola. Oh. Kayaknya gara-gara itu. Tapi lu serius maksud gue begitu lu lulus SMA lu kuliahnya film. Banyaknya SMA lu udah ada bikin apa? film pendek ada. Tuh kan. Gue dari SD udah bikin film pendek. Lu orang kaya ya tuh ya. Duduk judulnya, Nggak Pak. juga. Kok duduk Pendek sih? kan bentar doang. Aneh banget judulnya Duduk. Filmnya tentang anak kecil duduk. Apa? Enggak, Apa enggak. film pendek Judulnya lo apa? Uduk tentang anak kecil bikin nasi uduk. Udah ada itu gejala yang bikin. Udah ada ya? Itu Shit. Ya Udah udah ada deh. itu gejala. Lo apa bikin film apa tuh? Film pendek dulu, film horor. Jadi yang main adek gua, terus ponakan bukan apa? Saudara gua, anak dari kakaknya bokap tuh apa namanya?
Anak dari Bro. Kakaknya bokap. Iya, tergantung, ada yang Rido, ada yang Bukan namanya. Sulis. Itu namanya apa? Bukan, maksudnya istilahnya. Siapa anaknya? Ponakan ya? Sepupu. Pupu, cousin. Bukan itu, Mas. Cousin bener. Oh, bener ya? Cousin. Itu Bukannya sepupu tapi cousin. sapi ya? Sepupu tapi sapi. Cousin. Ya. Iya, Terus? cousin. Terus bikin film horor. Habis itu pas SMP bikin film pendek juga, stop motion. SMA bikin film pendek yang proper gitu. Pakai apa tuh pakai bikinnya? Pakai kamera. Ya maksudnya kamera beneran atau Kamera handphone? bohongan dari kardus. Kita bikin dulu diselotin. Jadi nih film pendek. Bisa. Coba kasih tahu dari Triadi dah. Bisa Pak bikin dari kardus. Tapi itu film horor. Pakai kamera apa? Gini nih, Kamera minjem. Ya kamera gini. Iya, tapi kalau dulu kan Canon 5D tau gak? Yang panjang ini. Tapi lemes katanya letoy aja. Nah, itu mah sosis. Itu sosis. Ini ke bawah terus. Bukan, gak bisa. Gak bisa ini ke bawah terus. 1, 2, ya. Bentar ya. Aduh. Kamera apa Mas mau di foto? Dilus lagi lagi. Bukan, itu kan kamera. 1, Itu bukan. 2. Ini gimana sih dilus lagi? Aneh banget. Kamera letoy. Beli di mana kamera gitu toh? Iya, Kamera Pak. letoy. Berapa secondnya karena kamera letoy? Bang beli kamera letoy dong. Itu banyak yang mau tuh. Banyak yang mau itu. Canon, Nikon, Letoy, Sony. Banyak yang mau kamera letoy Jadi itu. gue ngebayangin ini kok lucu ya. Jadi apa Proper tapi. Canon? Berarti Proper pakai punya siapa lighting itu? gitu. Punya siapa itu? Jadi kamera tuh ada punya temen gue yang anak orang kaya lah, jadi pinjem gitu. Terus kalau lighting ya kayak belajar pakai apa sih yang styrofoam gitu. Jadi kayak ngebounce gitu doang. Hanya udah ngerti gitu Iya. anak SMA Kan aneh ada banget lu. dulu zaman gue SMA YouTube udah lumayan lengkap gitu, tutorial. Tetep aja Green screen tetep dulu. aja. Kita mah gak ngeliat itu. Kita nonton Gue mah YouTube-nya Petra nggak gitu. Erni. Iya, dari kecil. Dari SMA Dari udah. muda dari Petra Erni. Ah, berarti dulu bikin mobil. Masih gondrong Petra Erni. Bikin mobil. Mobil ini bagus sekali. Masa bagian masih gondrong yang di highlight coba. Oke. Oke, saya Suzuki R3. R3. Iya. Tapi ada gininya ya. Sebentar, kelilipan. Saya kelilipan poni saya sendiri. Poni saya sendiri. Tapi gue keren SMA gak nonton gitu-gituan. Keren Emang banget, iya? beneran. Enggak lah. Tapi SMA Abah Pican tahun berapa? 2000 sampai Lu juga ya? 2003. Mau ya? Iya, Kalian sama. seumuran ya? Seumuran. 2000 gua kayaknya. Oh, gua udah 2010-an lebih. Ya, beda 10 tahun 2012. doang, beda 10 tahun doang. Enggak, tapi Ya, emang doang sih, kemauan toh. Amin. Kemauan lu tuh kayaknya emang orang yang tipe orang yang ngejar apa yang lu mau tuh Iya. kayaknya lu kejar gitu. Lo orang ada ya? Kayaknya orang ada ya. Dari keluarga berada. Ada nih. Ada kan deh. Lumayan. Tapi Lumayan, gak kan? kaya banget. Cuman cukup lah bokap nyokap itu cukup. Terus bokap nyokap itu tipe yang sangat nge-support apa yang gue suka gitu. Jadi daripada duitnya dipakai buat jalan-jalan banget, tapi lebih ke misalnya kamu butuh apa gitu tuh disupport gitu. Oh. Tongkat, butuh tongkat Pak, butuh tongkat. Ngapain gua butuh Kalau keselnya kan gua gak dari Unker tadi, bukan Universitas Kerasakti, gua gak butuh tongkat, aneh tapi banget. kok bokap nyokap lu suportif banget. Iya betul, suportif. Oh. Nah, makanya lu bisa berbagai macam suara itu gara-gara lu suka film sebenarnya. Iya betul Oh. banget. Gue suka banget kartun, film. Awalnya kan kartun dulu, gara-gara gue nonton kartun, lama-lama jadi penasaran. Ini proses pembuatan kartun tuh kayak gimana ya gitu. Oh, nonton si behind the scene-nya. Behind the scene, awalnya behind the scene itu gambarnya, Iya. terus pindah-pindah ada suggest gitu kan, suggestion Iya. videos. Iya. Baru di suggestion videos itu ada tutorial suara, bukan tutorial, behind the scene orang pas rekaman. Ternyata 3-4 karakter tuh satu orang yang mainin gitu. Oh gitu, makanya lo kalau gitu dia juga bisa, berarti gue juga bisa dong. Nah. Kayaknya gue bisa belajar deh gitu, gue mikir gitu. Oh. Itu bisa beneran bisa dipelajarin toh, nyambung suara sama. Beneran. Kalau Arman Maulana bisa, hampir semua orang kayak bisa deh. Ya kan gimana? Ku berucap sumpah. Enggak mirip. Enggak mirip. Belajar dadaku. Enggak mirip. Itu lebih mirip ke penjual cimol bojot AA. Ada dekat rumah gue. Dia kayak gitu suaranya. Mas mau pesan berapa? Yang rasa ayam bawang enggak? Nah, ini mirip nih. Kok Mirip. bisa? Enggak, lagi enggak niru. Bojot AA kan? Iya mirip cimol bojot AA bener. Tapi bisa dipelajarin suara-suara Bisa. Kan suara kita beda toh. Iya. Maksudnya suara dia gimana? Mungkin ada yang nggak bisa gue
jangkau kali. Iya. Ya nggak bisa deh, udah deh. bukan. Jadi kalau dipelajari itu ada yang kalau bahasa gue namanya, gue bilangnya tuh frekuensi suara. Jadi ada suara-suara yang kalau lu denger, ini kayak frekuensi suaranya mirip sama suara gue nih, atau warna suaranya mirip sama suara gue nih. Nah, yang mirip warna suaranya itu kemungkinan besar bisa gue tiruin. Kayak misalnya Pak Jokowi. Nah, Pak Jokowi itu kalau dengerin warna suaranya mirip sama suara gue ngerasa gitu. Nah, Ko Ernest tuh nggak mirip warna suara. Jadi sampai susah. apapun gue belajar, kayaknya akan mustahil gue niruin suara Ko Ernest. Ko Ernest, Wocele itu sama tuh. Suara itu. Nggak, itu sama Chinese dong. Enggak. Itu Cina doang. Park Yan-gi. Park Ji-sung. Udah bukan Cina lagi. Jet Kundo. Iya, ya kuno itu. Hoka Bento. Takoyaki. Hoka Bento nggak bisa. Rumah makan 99. Golden Lamian gue bisa. Golden Lamian gue bisa. Kuah mala. Bisa. Kuah mala. Bakmi Aloy, gue bisa bakmi Aloy. Nih. Loh, bisa gue. Warna suara tuh kayak gimana sih? Coba deh. Biar gue tahu yang warna suaranya kayak gue siapa aja ya. Misalnya suara gue tuh segini nih. Ya. Nah, gue akan dengerin suara orang yang kira-kira satu ciri khas harus khas dulu. Kalau ngomong tuh kayak lu merem denger tuh udah ini suara dia banget nih. Nah, itu akan lebih gampang ditiruin. Nah, habis itu lu coba mendekati warna suara lu ke suara dia dulu. Misalnya Pak Jokowi nih ya. Kalau ditiruin kan kayak harus segini. Nah, udah kalau segini berarti nanti ini masuk ke technical nih. Ntar kayak ini lehernya harus agak lebih itu diikutin. Gitu. Iya, jadi kayak ya gitu. Ntar ini harus ada disengawin dikit banget. Jadi kayak nama saya Pak Jokowi. Gitu. Saya udah lama. Ntar baru belajar lagi pattern bicara. Kayak kalau ngomong kayak saya ini udah lama sekali ini enggak podcast seminggu ya. Ini saya juga bocah nanas. Keren juga ya. Gitu. Enggak usah langsung. Enggak usah langsung begitu. Soal diem aja. Soal laler bisa kesalahan. Soal laler gimana? Kalau menurut lo yang warnanya sama gue siapa? Karena gue nggak ngerti tadi lo jelasin. Kayaknya Bang Awe bisa niruin suara Komeng deh. Oh, maksud sih? Iya beneran, kayak dari Mana ada Komeng wek. Anjing. itu Bebek Kaleo. Mantap. Mana ada terus ada mantapnya. Mantap Komeng nih. Halo nih Komeng. Komeng from Bali. Putut Ya. ada putut. Halo ini Komeng ini. Ini Komang kali Pak, Komang. Komeng. Iya Komang, saya Komang wah Komeng. Komeng film lain itu. Itu film bukan film Kristo. Mirip ya, gue mau Komeng ya. Iya, mirip banget tuh tadi. Gue kira Bang Komeng tadi. Bisa, kalau dia, Kalau gua sama lu sama enggak warna frekuensi suaranya? Beda. Abe Pican bisa banget suaranya Pak Ahok, bener. Ini beneran. Coba Chan. Coba bayangin Pak Ahok, Merem. Bayangin Pak Ahok lagi nge-gym. Coba Pak Ahok lagi nge-gym. lagi ngangkat barbel. Terus ada burung lewat di depannya tuh dia kayak khusus gitu. Nah, udah. Sekarang tiruin suara dia ngomong khusus-khususnya. Lagi. Jangan keenakan. Duh, gue keenakan deh. Gitu. Nah, sekarang bilang ke burungnya. Ayo Pak Ahok, saya Komeng. Pak Ahok, Komeng. saya Komeng. Lu anjing Komeng. Jadi berantem antara Ahok sama Komeng. Aneh banget. Nah, ntar tinggal dipelajarin pattern suaranya. Cara ngomong gimana. Susah banget. Udah lah. Itu kan lu pernah ditawarin ini gak kejahatan itu. Mas kita nipu-nipu orang. Ditawarin kejahatan. Anda mau kejahatan? Hubungi 0857. Enggak. Ya karena suara lu kan. Iya, direkrut. Mas Kristo, saya dari apa? CIA. Iya. Enggak dong, dari AIC, tukang es krim. Saya dari AIC. Saya mau jualan es krim rasa literan. Jokowi. Es krim rasa Jokowi. Kamu mau gak niruin suara Pak Jokowi buat es krim saya? Enggak. Mas Kristo, Ya. saya ini dari Gembong
kejahatan. Iya, gembong kejahatan. Gemblong kali. Gembong. Enggak gembong. Kita bakar Ramayana aja Mas yuk. Aduh ekstrim banget. Jadi Kayak gak ada perlu hubungan suara saya Gak nih. ada hubungan sama suaranya. Gak Gak perlu Mas, suara tapi saya. saya seneng aja sama Mas yang ngefans. Pinjam korek, pinjam korek, boleh pinjam korek. Saya pengen bakar Ramayana sama Mas nih. Gimana? Kayak ini di penjara sama Mas seru deh gitu. Aneh banget. Sumpah aneh banget. Tapi gak pernah toh. Tapi lu Nggak ngerjain temen pernah gak? Pernah. Kan gue ngerjain podcast Mas waktu itu. Oh. Iya gue telepon sebagai suara Pak Jokowi. Terus Bang Omes nangis. Oh iya. Nangis bersyukur dia. Alhamdulillah gitu. Terus Iya, mereka tos. Iya kan? Sampai sujud. Sampai sujud syukur. Mereka tos-tosan. Gila kita udah di titik ini gitu. Gue gak enak banget itu pas gue denger suaranya. Halo Pak Jokowi. Ya halo. Gitu terus mereka kayak. Hah ini beneran Pak Jokowi? Gitu mereka. Ya Allah. Terus mereka kayak udah ngelihat satu sama lain bangga. Sedangkan Padahart itu idenya Padahart tuh jahat banget anjir. Gue Terus jadi gak enak sendiri. pas udah tahu lu gimana? Ya ketawa, tapi kayak malu banget. Ya orang udah sujud syukur anjir. Udah sujud, udah nangis. Bang Omes nangis. Bang Omes bukan ya? Bukan. Omes kan bener ya? Bang Omes yang nangis ya? Iya kayak terharu gitu gila. Bagus sekali Pak Jokowi podcastnya. sampai Tapi itu yang nyuruh Pak Darto. Pak Darto. Omes sama Surya gak tahu. Nggak tahu. Dan itu pertama Satu lagi siapa namanya? Lagi. Hah? Nah, satu lagi namanya. Kan Pak Omes. Iya, Omes. Pak Darto. Bang Adit. Ya kan? Surya. Sama gue tiba-tiba lupa sih. Sumpah gue suka tiba-tiba lupa nama orang. Enggak, gue ingat. Udah gak ada orang, udah gak. Gue ingat. Emang iya udah. Iya, udah nggak Ya ada. Allah. Oh serius? Iya. Jadi TKW di Oman. Udah gak penting. Udah gak penting. Enggok. bener. Iya. Nah cuman apa akhirnya yang lu viral gara-gara suara-suara Iya. itu ngebantu lu untuk ke jalan sekarang jadi filmmaker atau? Iya ngebantu. Tapi justru awal pas gue viral, gue tuh mau nge-lock akun Instagram gue karena gue nggak mau viral awalnya, takut. Iya. Karena gue takut dikenalnya sebagai penulis suara Donald Bebek dulu. Oh. Gue pengennya jadi sutradara gitu. Iya. Tahu deh pas gue lagi gitu kan gak enak ya. Gitu kan gak enak gitu. Jadinya gue mau lock akun Instagram beneran ini. Terus akhirnya yang bikin gue gak jadi nge-lock tuh gara-gara kayak kalau gak salah nyokap sih yang ngomong kayak gak apa-apa jalanin dulu aja. Karena gak tahu juga mimpi lu tuh bisa tercapai dari jalur yang mana gitu. Iya. Yang bikin gue takut tuh gara-gara saat gue lagi viral itu kayak belum ada deh konten kreator yang akhirnya jadi sutradara film. Iya biasa kontennya itu sampai Iya, ini jadi gue gitu. takut waktu itu. Iya. Aku justru itu malah menghambat karir lo sebagai. Iya, jadi dicap sebagai konten Iya. kreator pas dia masuk film tuh kayak bisa apa lu Iya. gitu. Tapi kan lu sekolah juga padahal ya. Iya, tapi kan Sekolah. banyak yang nggak tahu, Bang Awe. Iya. Kalau jurusan film tuh belajarnya apa aja sih Tok? Belajarnya Semua gitu Tok. Kayak ngapalin semua film yang ada di. cara baca judul gitu. film dari ayo apa Alien versus Predator. Oke, B. Bambi. Jumanji ada berapa gitu? Hah? Jumanji ada berapa? soal-soalnya. Udah nih. Enggak. Jumanji. Jelek banget soalnya masa begitu. Ngapain coba gue hafalin begituan. Jurassic Park J-nya apa gitu gak? Karena kita kan sama-sama tahu nih kalau Iya. syuting film itu kan divisinya banyak. Anjing aneh banget. Iya. Gue ngebayangin kok lucu ya. Dapat kertas ulangan. Jumanji sampai Ayo berapa? sebutin A sampai Z. Z gue bingung tuh apa ya? Zatura. Nah, itu ada tuh, lu tahu. Berarti emang Jago apa juga ya? gue, keren gue. Zootopia. Zootopia, keren juga. Satu lagi Bang Awe. Aduh, nggak dapet lagi. Jumanji. Zumanzi. Kan kalau kita bikin film itu kan divisinya banyak. Ya, Nah, apakah kalau lu kuliah film itu semua dipelajari? tergantung. Sound, lighting. Tergantung. Ada kuliah kalau di IKJ setahu gue ya. Ya. Itu langsung penjurusan. Jadi yang sutradara ngambil pesutradaraan, yang sound ngambil sound, yang apa ngambil apa gitu. Nah, kalau di Kalau lu? UMN itu per kelompok. Oh. Jadi ini kelompok ini ntar misalnya 5 orang, yang satu Ya. jadi sutradaranya, satu jadi produser, satu jadi sound, ada yang jadi art director. Itu berarti ada yang jadi Bang Madun tuh di situ. Ada. Dan Bang beneran Bang jadi Bang di Madun makeup dulu sendiri, biar Bang mirip. Madun. Bang Madun kuliah mulu emang tiap tahun ngulang sound. Tapi susah tahu jadi sound tuh menurut gua ya. Karena teknisnya ribet. Iya. Salah satu yang dosen gua sarankan adalah jadi orang sound karena jumlah
orang sound yang di Indonesia, maksudnya yang ekspor tuh masih belum banyak banget waktu itu. Oh. Jadi kayak ini career opportunity yang bagus. Waktu itu gue sempet mau ambilnya sound, pas belajar kayak males. Kayak, Nah, di kelompok itu yang naruh di kelompok itu siapa? Apa lu bikin sendiri kelompoknya? minta. Pak, minta Pak, saya mau jadi sutradara Pak. Oh gitu saya Pak sutradara. Iya. Kenapa dia digabungin sama yang lain? Bukan, jadi kita yang cari kelompoknya. Misalnya kelompok, kalian silakan bikin Kelompok. cari kelompok gitu. Nanti Gua, saudara gue. enggak, ntar kita gue mau bikin kelompok, lu mau jadi apa gitu. Gue mau jadi produser. Dokter, jadi dokter. Salah jurusan Mas. Gue werewolf ya. Nah, ini bener nih. Oke, siap Gue ya. werewolf ya, werewolf. Action. Gue ngomeng. Ya, itu juga. Ngomeng. Bener ya. Oke. Ahok. Oke. Tapi sebenarnya gitu sih tuh. Kalau Iya. saya sutradara. Gue saudara. Iya. Gak bisa gue anjing. Gak pantas lo gila. Gitu. Goblok, Nah. saudara goblok. Terus dicabut kumis tuh dicabut. Itu kampus dicabut. mana? Kasar Dicabut kumis banget. tuh Masa dilepas. Terus pas sampai gini, gitu nggak mukanya? Oh, gitu. Tapi enggak gitu. Kartun banget ya. Tapi Enggak. Kan soalnya ternyata banyak banget yang kuliah itu yang nggak mau jadi sutradara emang. Oh. Dalam satu paling kelas banyak jadi apa pengennya? PNS. Kok nggak nyambung? pengen jadi PNS. Enggak, kebanyakan tuh jadi produser, penulis. Oh, penulis. Terus kayak editor. Itu banyak tuh, DOP, sinematografer. Iya. Kalau produser bukannya asal ada duitnya aja. Iya. Wah, enak aja. Masa gitu orang Lah, kaya iya, langsung jadi produser? Enggak, produser tuh yang ngekurasi misalnya filmnya. Misalnya ada sutradara cerita, produsernya harus berpikir ini cerita laku nggak ya di pasaran satu. Atau misalnya kalau dia produser festival, ini akan bisa masuk di festival mana? Gue distribusinya kemana gitu. Kalau Oke. salah-salah aja, ini akan laku. Saya akan jual di pasar gembrong. Mobil-mobilan, film pendek gitu ya di pasar gembrong. Film ini akan dulu belanja- akan laku nih kalau kita jualan bareng kaos. Ini beli kaos dapat film ini. Iya, sama topi golep nih laku. Yang bolong. Golep sih, topi golep. Yang bolong, emang bolong tapi Topi golep. kan mau dipakai harus bolong. Yang ada ininya. Apanya? Yang ada ininya nih. Yang ada Yang apanya? masuk rambut Ini gini. rambut palsunya. Oh, itu produser gitu. Iya, kayak apa budgeting juga. Memang betul budgeting, tapi juga cari kadang juga ada produser yang kayak nyari timnya gitu. Enggak mungkin maksud dia eksekutif produser. Misalkan eksekutif produser kan ngasih Oh duit. iya, kalau eksekutif produser lebih ke duit. Iya. Oh, itu eksekutif produser. Iya, tapi kalau kuliah nggak ada belajar jadi eksekutif produser, jadi produser aja. Oh, produser itu tadi tugasnya adalah memastikan nih filmnya bisa dijual apa enggak. Iya, terus kayak budgetnya berapa. Betul, terus kayak misalnya dia ngelihat budget terus kayak ini nggak masuk akal nih, kayaknya scene ini dibuang aja deh. Karena jalan ceritanya juga tetap jalan aja kalau scene ini dibuang. Kalau ada scene ini jadi mahal gitu. Misalnya ceritanya tentang anak dicopet tapi tiba-tiba dia ke Paris. Iya. Kan jadi mahal tuh. Iya, Yaudah, yang Dicopetnya di Paris, dicopetnya Iya, di Paris. kayak ini copetnya di apa di Manggarai Cisauk aja dah, nggak apa-apa. iya, di Cisauk. Cisauk. Itu kemarin tuh di itu tempat itu yang jauh banget tempatnya apa itu. Parung. Parung di, ya itu nggak apa-apa. Kalau anak syuting tahu lah Parung. Sering banget syuting di Parung. Oh gitu. Masa ada orang nggak tahu Parung? Ada. Ada. Emang iya. Mm. Orang bukan terkenal ya Parung. Orang Itali pada nggak tahu. Iya. Hah? Delicioso. Iya, padahal gitu-gitu doang dia ngerti-ngerti. Oh, nomor uno. Artinya apa? Yang ngertinya mah dia bulu hidung. Gak jelas. Main lempar. Nah ini yang gue tunggu nih, yang gue tunggu. Tuh kan lihat muka Cindy, lihat muka Cindy. Bingung ya Muka Cindy ya? Dulu hidung. Maaf ya Apa Sin. maksudnya? Maaf ya Sin ya. Gak lama lagi kodein. Jangan ya, gue mau lama. Bro, Nah. jarang-jarang nih. Terus udah nih kelompok. Nah, ya maksudnya dikasih pelajarannya apa sama dosennya? Nah, tergantung. Kayak misalnya ada yang namanya MIP itu belajar film awal-awal. Jadi kayak MIP belajar film awal-awal. Lo mau bohongin gue lo. Belajar film awal-awal tuh BMA. MIP. bukan singkatannya apa dong. Itu isi pelajarannya maksudnya. Lo bohongin gue lo, mentang-mentang gue gak kuliah. Moving image production namanya. Bodoh-bodohin MIP. orang lu awal-awal udah bodoh-bodohin orang. Bukan, itu singkatannya moving image production. Oh, oke. Gitu. Jadi kayak belajar format saat menulis film gitu misalnya. Terus kayak saat menjadi director
itu gimana caranya berdiskusi atau kayak ngasih arahan ke aktor gitu. Oh, Gitu-gitu deh. Diajarin tuh gituan. Ntar baru masuk lagi DC1 yaitu adalah directing 1, ntar ada DC2, directing 2 gitu-gitu dan seterusnya sampai akhirnya ke TA bikin film pendek. Dan lo berarti tugas akhirnya bikin film pendek. Gue bikin film pendek. Ada yang bikin film pendek, ada yang makalah, beda. Gelarnya apa? Gelarnya? Sarjana apa? Kalau gue masih SSN, sarjana seni. Emang ada apa lagi? Kok lu masih berarti ada yang beda? Kalau sekarang tuh apa ya? SJT penonton. Kalau udah banyak Sejuta penonton. SJT Iya, penonton. benar juga, benar Karena juga. film banget kan, film banget. Gue lupa deh, kayak sarjana film kalau nggak salah ya. Sekarang tuh udah SSF. nggak tahu gue. Si sarjana film ada sih. si sarjana film. Tapi sekarang tuh kalau gue ke beberapa syutingan ya, anak-anak UMN tuh mulai banyak merajai loh. Dulu kan kalau misalnya syutingan nih, IKJ. Di tempat duduk tinggi kita yang merajai. Siapa di sini yang mau syuting? Cium tangan saya dulu. Ayo. kamu. pakai mahkota. Kecil kecil. Syuting. Mahkotanya kecil. Siapa di sini mau syuting? Cium tangan ayo. Kalau sekarang tuh udah ada nih. Oh, ini anak UMN, geng Ya, UMN betul. udah mulai ada ya. Ya. Ini siapa tuh? Muklis. Kok Muklis sih? Kok Muklis? Muklis mah orang. Siapa dia? Autobiografi. Siapa? Oh, Makbul. Itu dosen gua. Oh, itu dosen. Pak Makbul. Dia dosen itu. Iya, gue tadi terlalu excited ya gue ya. Gue terlalu excited deh, sorry. Agak begitu dosen dia. Iya. Oh. Kocak ya Nggak meyakinkan orangnya. ya? Iya kan. Tapi juga kalau ngajar isinya tuh bagus. Tapi gitu kalau ngajar ya gitu. Ya jadi ini kayak gini. Iya, bentar dia gitu. Jadi kalau lu nggak mau Pinter dengerin, nih. Iya, ya udah udah. orang dia, pinter lu. Ya kan dia kalau ngomong gitu kan. Ya. Iya. Belum. Hah? Ya, gitu. Oh, dia dosen. Ya, Oh. Lucky Kuswandi. Itu dosen gue juga. Lucky Kuswandi. Iya. Yang mana sih? Gue kira tahu. Yang jadi Jenap, Anjing, gua yang jadi kira tahu. Jenap. Bukan. Itu Bukan. Modi Kusnadi anjing. Modi Kusnadi. Yang jadi Lucky Luke, yang jadi Lucky Luke. Yang jadi Lucky Luke. Tahu enggak? Lu tahu Lucky Luke enggak? Tahu yang Tahu kan? Oboy. Iya, itu. Masa yang jadi Jenap? Lucky Luke kan jadinya. Lucky Kuswandi itu yang sutradaranya Ali and Ratu-Ratu Queens. Oh, Ali. Ali bilang dong. Tahu. Harus gitu. Jangan nyebut itu enggak Iya. ketahu. Yaudah, Filmnya kita Karyanya tahu. kita tahu. Ya, Ali, itu. tahu Selamat gue Pagi Ali. Malam. Tahu. Enggak tahu gua. Dear David. Tak tahu Ya, itulah pokoknya. kayaknya. Ya, tapi Itu Lucky. gue taunya Dear Nathan. Ada juga Dear Nathan tapi bukan dia. Ada juga Dear David. Ada Dear David yang main Shenina. Oh, oke. Angginun, dosen gue juga, Mas Angginun yang bikin Istirahatlah Kata-Kata. Ah, tahu 24 jam bersama Gaspar. Kan gue main Ya, tuh. Nah, itu ya. sutradaranya dosen gue. Oh, gimana tuh lu di sutradarain sama dosen sendiri? Ya habis cut harus ini tanda tangan dulu, tanda tangan absen. Enggak, maksudnya lebih ini enggak lebih lebih apa? dosen. Lebih beban enggak? Iya. Lebih beban banget. Gue deg-degan banget, Pak. Dan dia tahu lu muridnya dia. Tahu, dia inget karena dulu kalau pas kuliah Si dia nitip kumis nih, si kumis. masa yang diinget kumisnya. Si Keriting gue dipanggil dulu. Keriting gitu. Aneh banget. Masa murid dipanggilnya si kumis. Kumis. Ini Mis. Main film. Opi kumis dulu kalau kuliah gitu gak ya? Dipanggil kumis gitu. Dulu kan belum ada dia waktu Oh, iya juga. kuliah. Belum ada. Enggak, dulu dia kalau makan siang gue yang beliin kadang. Waktu di mana nih? Di kampus. Oh. Karena lebih murah beli makanan yang jual tuh komunitas-komunitas di kampus kayak komunitas teater, UKM teater gitu. Jual UKM makanan. apa jual makanan buat Dibandingkan nyari siswa. kas, buat Iya. nyari kas, makanannya itu lebih murah daripada yang di kantin gitu. Jadi dia tipe gue beli makanan anak UKM aja deh. Kalau dosen beli nggak boleh. Boleh. Cuman Malu. dia kan nggak ada di grup. Oh nggak Gak ada di grup teater gitu-gitu. Masa dosen beli makanan murah? Beli dong. Dosen. Masalahnya enak. Dosen beli. Oh saya Murah, makan sabu enak. haci aja sabu haci. Nah, Gitu. mahal banget kalau itu mas. Enggak, soalnya enak juga gitu. Lu tahu kampusnya enggak sih? Kampusnya Enggak. keren banget tahu. Ketelor. Iya, yang Beneran? ketelor bener. Di mana sih? Di Serpong. Oh. Lu tahu lah pasti lo kalau Kalau lihat ya, kalau lihat tahu. Yang kayak telur bener. Iya. Keren banget kampusnya dia. Mm-mm. Nah, tapi terus setelah segala macam lo jadi apa viral suara-suara apa segala macam, justru di film lo awalnya main ya? Iya betul. Ya enggak? Kalau karir secara profesional ibaratnya gitu ya. Benar. Sudah dibayar gitu ya. Bener enggak? Benar. Big Four dulu pertama. Pertama langsung Big Four. Itu film. Iya pertama. Itu film pertama lo? Pertama bang. Gokil bro. Gila.
sebenarnya pernah muncul tapi sekelibat banget di teka-teki, tapi kayak cuman satu. Ya nggak apa-apa lah. Itu kalau lo hitung main film, berarti gue agak pernah main film toh. Oh iya juga ya. Iya Juga ya. Kenapa lu? maksudnya Enggak, kan lu malu. Ada kayak cameo. Enggak, lu malu ada di teka-teki. Bukan, jangan di framing gitu. Tapi lu Bukan. tidak mengakui. Bukan gak mengakui. Maksudnya kalau yang lama gitu ada prosesnya panjang tuh itu gitu. Maksudnya ada Iya. readingnya. Emang teka-teki lu nggak reading? Nggak reading. Oh. Kan cuman kayak I have a question udah gitu doang. Gue lupa ya, gue nonton loh. Nah kan berarti saking tidak Tapi yang di memorable. mana? Kan di rumah doang, gitu. Iya. Iya, yang jadi wartawan pokoknya di akhir-akhir. lah. Oh iya gue tahu. Oke. Udah dihitung lah, itu dihitung biar gue juga Iya. bisa. Ya udah pertama gue teka-teki deh. Iya. Film Habis kedua? itu Big Four. Oh gokil. Itu kan ada actionnya. Iya. Tapi dia Gimana mah tuh? actingnya kagak bisa berantem lo ya, toh. Iya. Di film itu mah ya. Tetep aja kan Tapi ada gua lari-larian, ada. berantem. Oh. Itu sih yang gue bingung kenapa gue latihan berantem. Orang gue gak berantem. Gue juga pernah syuting jadi co-pilot. Cuma gitu doang. Latihan pilot beneran gua di iya. di apa tuh terbang beneran Di NASA. Kejaksaan Agung. Di Kejaksaan Agung enggak? di time zone. Main time crisis lagi. Di Balaraja. Oh, yang banyak pramugarinya itu. Iya. Tahu gak sih video yang apa-apa ngelawak? Itu yang banyak pramugarinya itu, terus gak ada yang ketawa. Digituin, tau gak? Lalu bapaknya langsung kayak, kasian tau bapak itu. Kalau lihat videonya sedih tau. Tapi kasihan bapak yang ini tuh kayak nahan batu ya gini. Itu lebih kasihan. Sakit banget. Dilempar batu. Masa udah bawa bapak dilempar batu. Kalau lu masih kecil, ya lu masih kecil nih, lagi SD dilempar batu sama temen, wajar anak kecil, bapak Udah tua. dilempar batu. Kalau Pak Vincent tau gak Pak Vincent? Pak Vincent mau nasi berapa? Nasinya mau? Saya boleh minta 2 boleh? 1 aja, 1 lagi buat siapa? Buat Entul. Tau gak itu? Itu ada Pak Vincent namanya. Pak Vincent. Tahu gua. Dia emang aneh we. Dia videonya aneh-aneh banget. Dia suka ngirim-ngirimin gue video-video aneh banget anjing. Nah lu untuk waktu di kuliah film acting gak diajarin dong Tok? Beda kan sekolahnya. Tapi gue ambil voice acting. Jadi ada elektif namanya. Oh. Jadi mata pelajaran yang bisa diambil selain yang wajib. Gitu. Ekskul. Ya kayak ekskul kali ya. Iya. Tapi Ada basket beda lah. gitu. Iya basket, silat. Lo lebih milih voice acting. Silat malas. Bahasa Sunda gitu kan kayak Iya. gitu. Mulok. Bener, gue ambil voice acting, sutradara silat, gitu. And action. Filmnya mah drama ya. Iya. Sutradara silat aja. And action. Eksa. Nangisnya kurang, tambah dikit lagi. Terus aja. Lagi acting nih gitu. Masa Mantap. Cek mal. cek pas begitu. Sutradara silat. Dia tuh sutradara silat. Bikin film silat kan. Dan lihat ya pas mulai action dia. Sudah mulai kerja. Aja. Anjing ganggu banget ya. Gak gue ngebayangin. Dan dia gak ngeliat monitor toh. Ganggu. Ayo, kalau belum nikat Pak, sabar dikit lagi. Kurang jurus tendangan. Satu jurus. Lo ngambil voice acting. Ya, voice acting. Capek. Lo ngambil voice acting dan itu Voice acting. jadi ada malah lebih susah kayaknya itu toh ya. Karena lo berakting tapi pakai Suara doang. Iya, itu juga jadi bekal gue buat impersonate jadinya malah kan. Oh. Jadi pakai teknik gimana pakai suara perut. Gue udah tau nih arahnya kemana. Enggak, gue Nyesel tahu. gue ngomong. Suara kerucuk. Cuma itu dong. Enggak, udel bau banget udel gitu suara perut. Gua pernah punya podcast musik jadi gue tahu. Oh, iya. Head voice, Tahu. chest voice, suara perut gue tahu. Iya. Suara perut gitu kan. Hai saya lambung. Halo saya lambung. Itu suara perut. What's up guys? Lambung di sini. Suara Tadi pas lo ditawarin si apa namanya itu? Big Four. Iya Big Four. Lo udah siap aja dong, nggak ada keraguan. Parah deg-degan banget. Masa sih? Parah Bang Awe. Karena kan nih lawan mainnya lu Tesya, Iya.
Putri Marino, Putri Ya. Marino. Abimana, Abimana. Ari Kriting, Ah itu gak usah disebut. Iya. Ari Untung. Ari Untung boleh gak? Ari Iya, Kriting. Itu Ya. maksudnya empat-empatnya tuh senior gue semua. Walaupun ya memang gue sama Bang Ari kan satu manajemen. Tapi Ya. kan dia udah main film banyak banget Ya, gitu. ya. Jadi Dan- gue deg-degan parah. Dan film ini kan internasional ya. Iya betul, international release. Gokil. Aneh banget gue jadi dapat DM dari Thailand gitu. Oh iya. Kayak I love Big Four gitu. Please come to Bangkok. Buy my dress. Emang jualan di Catucak, jualan di Catucak. Buy my tote bag Come please. to Bangkok. Hello. I'm Sing Dipak from Bangkok. Sing Dipak. Kayaknya orang Bangkok tapi gak Sing Dipak. Siapa sih nama orang Thailand? Napnoy. Oh iya. Ya, Napnoy. I'm Nepnoy. I'm Yes. from Bangkok. Ya. Can I borrow your money? Sama aja sama di sini. Penipuan. Suka minjem Tapi pas duit. dibuka cek mukanya Fadlan gitu. Kayak, ini mah Fadlan deh kayaknya bukan orang Thailand. Paling Pura-pura doang. paling jauh orang mana yang nge-reach lu? Latin Amerika. Brazil. Iya kayak situ-situ deh. Lah kok lu gak tahu negaranya? Gue nanya sama dia. Dia ngomong kayak hi I'm from namanya susah gitu lah. Jalminha. Nama Nama orang orangnya apa Brazil. nama negaranya? Bukan nama negaranya, gue lupa. Oh. Tapi Nama ada yang negara bilang kayaknya Brazil. susah dah. Gue lupa, gue lupa. San Junipero apa? Apa? Kan gampang-gampang ada nama Costa Rica, Lupa gue. Paraguay. Ya gitu-gitu. Nah itu. Oh, Costa Rica. Ya, Ecuador. kayaknya. Iya. Costa Rica masih yakin. Iya, gua. Costa Rica, Itu betul. gua sebenarnya yang DM lo. Oh lu, bang, kayak gue udah GR banget. Ngomong apa dia? Pantesan kok foto-foto di profilnya Bekasi, Costa Rica. Ngomong apa dia, Tok? Dia ngomong apa? I love Big Four, I love Pelor. Oh sama kayak tadi ya sama orang Thailand. Iya, di Kopas emang orangnya sama. Please come to Bangkok. Dia pakai Dia Costa Rica. And Napnoy is very loving you. Iya. I'm the friend of Napnoy. Satu Iya. geng. Terus suka di foto-fotoin gitu. Jadi lagi nonton TV-nya difotoin, kirim gitu. Gue sampai pernah pas di gokil. Filipina Hah? buat adalah premiernya Extraction 2 yang Ada yang kenalin lu? Chris Hemsworth. Orang Filipin bang, itu gue kaget banget. Ada Kristo gitu kan. I Terus love gua, Big Four. I'm Napnoy. Oh, orang Filipin. Ternyata saya kira orang Thailand. Ngomong apa dia? Dia Kristo gitu kan. Terus gue samperin, oh kalian lagi liburan di sini? Kan lu kira orang Indonesia. Iya, karena mukanya mirip kan orang Filipina. Terus dia? Terus mereka kayak, lihat-lihatan gitu. No, we're not from your country, we're from Philippines gitu. Hah? Terus gue Bingung kan? kok tau gue gitu? Kan masih nggak bisa bahasa Iya, Indonesia. iya. Goblok gue. Where do you know me from gitu? Big Four mereka bilang. Oh, gokil. Please come to Bangkok. Anjir, tetap. I will pay for your ticket. Nah, hap. Gokil sih. Gila. Apa pengalaman yang ini juga nggak buat lo kayak karena gue nonton film ya, kayaknya ribet banget bikinnya dah gitu. Ribet sih. Ribet sih emang. Karena lu ada naik apa segala macem terus Bot. iya tembak-tembakan berantem adalah gitu. Walaupun mungkin lu tidak berantem secara langsung gitu ya. Ya. Ribetnya tuh karena teknikal banget bang. Jadi kayak gue harus masukin rasa sebagai pelor, acting sebagai Iya, pelor. iya, Tapi bayangi harus berdirinya pas di titik ini gitu. Kalau kelewat jadi komposisinya nggak enak misalnya. Iya, Terus iya. kayak nanti oke, gue harus mikirin actingnya, tapi mereka pasangin script nih, misalnya ledakan-ledakan, dar. Kan kalau gue ada yang salah acting, kan harus ngulang lagi. Oh, Iya, Nah iya, kalau iya. ngulang tuh masang ledakan tuh bisa sejam sendiri, cuman buat masang. Jadi kalau take 2 ya tunggu sejam dulu baru take lagi. Iya. Si Willy Koyot katanya yang masang-masang itu. Siapa? Willy Willy Koyot. Koyot. Coyote. Buat tangkap Roadrunner. Willy Coyote. Buat tangkap Roadrunner. Mip gitu ya. Dan setelah itu apa lagi film lo? Big Four. Yang main. Ya, Big Four, Sleep Call, 24 jam bersama Gaspar, kemarin The Shadows Trace, My Annoying Brother. Jadi banyak deh. Banyak ya. Memang bagus, emang bakat lo. Dan akhirnya lu Bikin Ngedirect. ngedirect. Yes. Ini film pertama yang lo direct berarti? Betul. Film panjang, film film panjang pertama yang lo direct. Betul. Gokil. Tinggal meninggal. Tinggal meninggal. That's Dan right. ini gua apa ya? Gue mau pakai bahasa Inggris tapi nggak bisa. Gua Salut lah gitu ya. Oh, terima Karena kasih Bang. Awe. apa bahasa Kemarin- Inggrisnya? Hmm? Salut apa bahasa Salute. Inggris? Salute. Gua Sama. Sama aja. Proud. Proud.
Bangga. I'm proud. Salut, gue salut. Ya, salut aja. Karena kemarin kan gue syuting sama Ernest sampai sekarang. Kan banyak kru-kru yang pakai baju Tinggal meninggal. meninggal. keren. Terima kasih. Bang. Kaos film yang keren banget. Nih juga, Thank kok lu gak punya? Belum dikasih tahu 3 XL. Oh, belum. 3 XL belum nyampe, katanya gak ada ukuran 3 XL susah. Ada sekarang udah Ini juga, tunjukin. Dan ini dijual ya, Tok. dijual. Iya, ini dijual nih. Dan gue dapat info nih dari kemarin gue nonton Check and Recheck. Hah? Cek aja udah kayak udah ada deh. Katanya ini film yang tayangnya belum, merchandise udah ludes. Iya lagi. Iya bener. Tuh Ya? aneh banget tapi Tapi bener. yang bagus sih. Enggak, artinya lu ininya bagus gitu karena dia langsung filmnya langsung punya karakter sendiri Iya, gitu. iya. Dan itu semua lu yang dari kepala lu Kan semua juga konsep. kalau merch itu yang desain tuh bini gua. Bini gua tuh Ya bini lu kan lu Iya. juga. Maksud gua sih. ya maksud gua kan satu gitu loh. Hudson gua emang sebenarnya. Sayang. Ya, kamu mau kah? Ya pasti kan ada andil lu Iya juga. ada campur tangan gue juga. Cuman yang bikin desainnya tuh bini gue tuh jago banget desain. Dia tuh anak DKV. Oh, kafe mana? Pak Jawa. Oh, anak Pak Jawa itu. Anjir. Kok kafe Bajawa sih? Enggak, desain. Enggak, yang punya ide pertama kali bikin merchandise yuk. Itu istri lo. Sebenarnya desain pertama tuh buat baju kru Promo. aja. Baju apa ya? Baju apa yang dipakai sama kru. Kalau udah rap kan biasanya bagi-bagi Ya, baju. ya. Nah, gua sama bini gue tuh punya keresahan kita berdua. Kita berdua tuh kurang suka Kaos film. kaos film yang cuman tulisan judulnya doang. Iya, malah kadang-kadang ada gede banget tayang kapan Iya, gitu. itu tuh kita kurang suka gitu. Kita pengennya nanti kalau kita bikin film, kaos filmnya harus keren ya Bagus, gitu. Oke. Nah, pas kita print, anak-anak kru pakai semua, DM gue rame banget. Bang, kaosnya dijual nggak gitu. Jadi gue kepikir sekalian, kayaknya rasa kepemilikan tuh dibutuhkan juga untuk film gitu. Betul sekali. Orang jadi pengen nonton tuh karena ini kayak ikut film gue juga gitu. Betul. Dan Iya, gue iya. appreciate banget orang-orang yang ngikutin dari syuting day one gitu. Dari hari pertama syuting tuh udah ngikutin, udah sampai mana. Ada yang kayak gitu, kayak mereka udah rap hari ini gitu-gitu. Jadi mereka nungguin banget nih ya. Nungguin banget, jadinya kayak oke, gue sekalian jual. Jadi mereka tuh pas nonton nanti bisa pakai Keren. sambil nonton. Sebenarnya awalnya tuh gitu doang. Iya. Tapi gue nggak expect tuh bisa sampai ludes gitu. Kayak kok bisa serame itu ya gitu. Keren, Bersyukur keren, sih, keren. bersyukur banget. Nah, selain itu ya tadi merchandise, terus juga premisnya aja gue kata, wah ini nyeleneh juga nih ya gitu, unik sekali gitu. Terus premisnya sendiri ya tentang si tinggal meninggal. Coba Chan, lu kan main, lu ceritain. Iya. Ya ini nih, aktor gue. Iya, Kristo Gila. ini main di Kristo ini. Apa Pican ini main di tinggal meninggal karena diajak sama Kristo. Langsung diajak sama Kristo. Ya, Gimana? dia lagi Gimana? di Taman Anggrek. Shh, ayo. Taman langsung Anggrek ajak. Kaki gue lagi yang lu tahu. Sini enggak. Gimana waktu itu proses lo diajak Kristo? Kristo DM. Bang Pican, mau nggak main Lo udah belum tahu Kristo tuh? Gak kenal gue. Gue pertama kali ketemu Kristo itu agak lain. Ya. Promo agak lain. Ya. Nah gue pikir dia ngeliatin gue tuh ada momen dimana dia ngeliatin gue. Gue pikir Sombong. ini siapa sih ini orang? Ini banget ya, pede banget Enggak, diliatin. kan dikasih mic disuruh ngomong. Heeh. Kan gue ngomong tuh, Kristo ngeliat kayak siapa nih orang gendut gitu. Kagak, enak aja. Iya, di pikiran gue Enggak, gitu. enggak. Nah akhirnya udah tuh Padahal dia bilang gendut-gendut siapa nih? Gitu. Enggak gila, gue ngeliatin kok nih orang mukanya kayak botol Lifebuoy sih bentukan mukanya. Pokoknya gak pernah ngobrol lah sama Ya. Kristo. Nah tiba-tiba di DM DM, Kristo, Mbak Pican, ikutan dong film gue gitu. Ya, terus lo bilang apa? Malu gitu gue bilang. Bener dia ngomong gitu? Iya, bener. Gak apa-apa ya udah ikut aja. Aduh tuh beneran udah yuk. Jadi kapan? Udah lu save dulu tanggalnya apa bulannya bulan apa gitu gue lupa Iya, deh. Maret kalau nggak Iya salah. Maret itu. Oh iya itu terus gak dikabar-kabarin. Oh. Gue liat mereka udah syuting Dewan. Bohong nih, bohong. Anjing. Bangsa. Gue print foto lu gede tuh gue lemparin dah. Kayak yang film Incredible ya. Yang ngeliatin dulu kamu. Sekarang saya benci. Terus gak ditelepon-telepon, gak ada kabar-kabarin. Mereka udah syuting tuh. Tapi akhirnya ditelepon lah sama timnya Kristo. Siapa tuh? Siapa ya Mbak Jojo? ya? Jahur Ya? Jahur. Bang, Casting directornya. ini mau nggak gitu? Kosong nggak tanggal sekian? Ya siap gitu udah langsung. Oke. Udah langsung ikut. Lu nggak nanya budget apa udah? Enggak, gue nggak pokoknya nggak kalau gitu-gitu mah udah enggak lah gue. Udah ikhlas. Semua, Makasih, semua Bang sama Ican. semua yang Enggak, yang film yang lain ya. Nanya.
Ini kenapa lo gak nanya? Yang gak kadang kan Kristo. Oh, kan lu belum kenal juga Tapi gue tadinya. suka sama Kristo. Sukanya dari mana? Dia suka ini ironis suara dan gue tuh suara. dan ini nih, gue tuh bangga karena Kristo itu sempat diomongin di kantor gue, zaman gue kerja dulu. Ya. Satu kantor tuh sering ngomongin dia, ini lucu deh. Kristo deh, Iya. kurus begitu. Gitu. Kayak dia rentenir deh, kayak rentenir. Kok rentenir sih? Pada sering ngomongin dia. Nah gue kalau kenal sama Kristo Seru juga nih. seru juga nih gitu. Makanya waktu nyata dia dengerin podcast, dia bilang, "Bang, gue bocah nanas nih." Parah. Gitu. Ini gue beneran ya, ini gue bukan ngejilat ya. Gue tuh bocah nanas banget, gue tuh membership. Wah, terima kasih Tok. Gue subscribe membership, gue di Spotify gue juga dengerin mulu. Jadi gue tuh kadang kalau kalian yang ada sesuatu yang di bip itu tuh gatal, gue rasanya pengen langsung nelfon. Itu tadi bip maksudnya apa? Itu apa, kasih tau dong, mau dong gitu. Gue aja salah satu yang gue penasaran tuh kemarin yang Bang Kepet mukanya menyon. Ya. Itu gue akhirnya menyonnya gara-gara apa gitu. Makanya tadi gue nyampe langsung nanya kan, Iya. Bang Kepet sehat gak gitu, stroke apa beres palsi jadinya. Ternyata emang hobi aja kan menyon. Memang. Saya hobinya menyon. Thank you. Ya itu, dia itu koala. Iya. Karena sebulan sebelum itu Iya. dia bilang gini, orang yang menyon tuh kenapa gak dipaksa aja ya? Nggak dilawan aja, nggak dilawan deh. Misalnya kayak gini nih, lawan. Dia bilang gitu, misalkan menyon gini, ya lawan aja gini. Gitu. Terus lo tahan. Langsung dijawab. Ternyata susah kan. Iya. Bang Kepet. Lo lawan Dia tuh ngedip menyon. aja susah, gue kasihan Iya. banget tau. Gue kasihan, gue sama bini gue nonton kan berdua kayak aduh kasihan. Tapi tiap kalau ngelucu gue ketawa juga sih tetap. Nah, akhirnya pas di lokasi syuting, Lu gak nanya cerita tentang apa? udah tahu, udah baca-baca lah. Di mana? Ya dia kan pernah udah ngespil. Iya, premis waktu Premis, itu. waktu Lu gak nanya gue jadi apa tuh? Nanya apa? Udah ntar gampang gitu. Terus lu gak tahu Kagak, lo jadi gua apa? kayak gitu Iya. kayaknya. Jadi apa nih? Udah ntar aja adalah pokoknya gitu. Emang iya ya? Iya. Terus lu datang. iya. Akhirnya gue datang, baru dikasih tahu di situ jadi tukang itulah. Iya, ada ya. Nah, premis dari Tinggal Meninggal coba. ada orang introvert, Nah, nggak punya temen. ya. Nah akhirnya dia ada yang meninggal. Bokapnya meninggal. Krise, waktu itu Krise yang meninggal. Aduh, anjing. lihat muka publisis gue, lihat Ashley mukanya udah edit lagi nih. Nggak, ya, orang tuanya, Ya, bokapnya meninggal. Nah, Tapi dia Ternyata gak dekat sama bokapnya kan. Iya, nggak dekat sama bokapnya. Ternyata dapat perhatian dari teman-teman kantornya, langsung pada nemenin dia, menghibur dia, segala macam sampai akhirnya udah lewatin masa kesedihan, udah pada cuek lagi. Nah dia ngerasa ngapain lagi nih ya? Oh meninggal, pura-pura ada yang meninggal lagi aja gitu. Ya, waktu itu gua tahu. Siapa lagi yang harus Siapa meninggal lagi harus supaya gue meninggal? punya teman. Perhatian Keren sama lagi. Pican, luar Keren, biasa. ya. Tapi bener tak? Benar. Keren. Berarti ini agak dark sebenarnya tuh ya. Emang dark komedi getir kan. Oh. Kita bilangnya komedi getir gitu. Ini kan bener-bener ide lu nih. Ya. Kepikiran di mana itu? Kayaknya karena gue hobi ngayal juga sih. Gue dan bini gue tuh dua-duanya suka ngayal. Dan sebenarnya awalnya banget. Ya, kenapa nggak ngayal gini? Enak kali ya kalau kita ke Paris gitu. Gak enak dicopet tau. Lagi banyak copet Paris. Bener. Ya. Coba judulnya dicopet di Paris. Bagus mana mas sama Tinggal Meninggal. Tinggal meninggal. Iya makanya. Tinggal meninggal. Jadi waktu itu sebenarnya inspirasinya adalah kejadian pas gue kecil. Pas gue SD tuh gue pernah pas gue mau pindah keluar kota. Ya. Itu tuh tiba-tiba teman-teman gue yang tadinya nggak deket bikin surat. Oh. Terus kayak kita bakal kangen banget sama lu tuh. Padahal kayak Sebenarnya sehari-hari biasa aja. iya, nggak deket kayaknya dah. Oh. Terus akhirnya pas gua nggak jadi pergi ke luar kota gara-gara nenek gue meninggal. Oh gitu. Tadinya mau pindah keluar kota kan gara-gara kerjaan bokap, tapi akhirnya nggak jadi karena nenek meninggal. Akhirnya bokap stay di Jakarta untuk ngejagain kakek gua. Pas gue masuk sekolah lagi di sekolah yang sama karena nggak jadi pindah. Tiba-tiba kayak lah kok nggak jadi pindah gitu kan. Terus iya soalnya gini tapi itu nggak deket lagi. Gue bingung lah. Tapi gue seneng rasa pas kita bakal kangen sama lu gitu. Itu tuh gue seneng. Nah memori itu tuh sampai gede tuh gue masih ingat Nempel. banget. Karena rasanya distinktif gitu kayak kenapa ya orang manusia tuh bisa kayak. Gue tuh sering banget kayak gitu. Kayak membayangkan kenapa ya orang bisa kayak gini. Kenapa orang yang bisa kayak gitu gitu. Gue punya teman pas kuliah yang kalau misalnya kita lagi bercanda dia matahin bercandaan tapi dia nggak sadar. Misalnya ini kejadian beneran nih, kita lagi nongkrong terus
ada teman gue yang matahin yang A nggak ya. Terus gue ngomong kayak di sini, udah yuk kita nongkrong sampai jam 2 pagi aja lah, nanggung gitu. Terus teman gue yang B ngomong, gila kalau sampai jam 2 pagi mah bisa dipukulin bapak gue. Si A, tapi kemarin gue bisa dipukulin bapak gue. Oh. Nah, behavior kayak gitu tuh gue selalu menarik menurut gue. Kayak, kenapa ya dia? Iya, gitu jadi ya? gue pengen breakdown gitu. Kadang suka kayaknya lucu ya, menarik ya kalau ada bikin film pendek tentang orang kayak gitu. Kalau di tongkrongan kita ada orang yang seneng bikin lebih lucu dari bercandaan yang aslinya. Maksudnya? Misalkan gini, lagi nongkrong nih, tuh kemarin gue liat situ ada ular korba gitu. Ular keroba. Ular keroba gitu. Terus ada satu yang benerin, korba. Salah juga. Ular keroba. Korba. Salah juga dong. Karena emang isinya orang tolol. Tolol ketemu tolol berdebat. Lah, kok ada orang ketiga tambah lagi, kobar, tambah satu lagi, kobar, tambah satu lagi, gayung, banyak banget ini. Jadi Seru gitu. juga bikin film kayak mau nggak? Bikin film pendek kayak gitu yuk. 15 menit tapi sih kayak gitu dong. Kobar, ntar sebelah lagi. Itu bisa jadi film tuh. Bisa udah, yang nonton kita aja. Kopral gitu. Ntar makin berubah gitu. Nah, di sini lu Sujiwo Tejo gitu, lama-lama udah jauh banget. Lama-lama beda ya? Iya. Nastar lagi. di Tinggal Meninggal lu ngedirect dong tuh, apa main juga? Ngedirect sama co-producer. Tapi lu gak main sama sekali? Enggak. Oh, dan lu menikmati sekali itu, enjoy. Enjoy the moment and the last time of the year. Ada deg-degannya gak? Apa? Ada deg-degannya gak? Banget. Bang Wei, gue hari pertama itu tuh Hari pertama syuting? hari pertama sakit perut. Kayak Makan sambar rampai kali. Nggak, soalnya kan hari pertama ya, pasti sakit perut dulu. Nggak, karena kayak gimana ya, mules gitu. Kayak aduh nih, karena gini, kan dulu kan bikin konten. Iya. Bikin konten itu, isi timnya cuman gua doang. Iya, betul. Pas udah 2 tahun terakhir baru gua dan editor. Iya, Itu pun anak buah lu. Iya, ya udah aja gitu. Duit dari lu. Iya. Nah ini tuh tiba-tiba kayak Duit dari orang. Iya, duit dari orang. 100 orang tuh ngobrol juga, nanyanya ke gua semua gitu. Betul, iya. Itu tuh jadi kayak, aduh jawaban gue bener gak ya gitu. Apalagi kalau misalnya ngedirect aktor. Misal gue kayak ngedirect Cindy gitu. Iya. Gue lagi ngejelasin, nah gue tuh orangnya overthinking banget kan. Sininya bersin. Haci gitu malah gitu. Jadi nanti gini. Masa gak boleh orang bersin? Enggak, di sini gini. Ini gue ngedirect scene, jadi Jarang gitu. serius anjing gitu nggak. Misalnya gue lagi ngejelasin, dia tuh misalnya lagi mendengarkan, tapi ekspresinya kayak gini. Nah gue tuh bisa lagi ngejelasin, otak gue ngomong sendiri juga kayak, dia kayak ngeraguin deh. Iya. Dia ngerti, dia kayak nggak ngerti deh yang gue maksud gitu. Enggak, atau gini kali. Kayaknya ini orang nggak yakin sama apa yang gue sampaikan dah gitu kali ya. Iya, kalau nggak ini kayak orangnya Si tai, nggak alisnya ngerti. turun, kayaknya alisnya turun deh. Kok gini alisnya turun kayaknya deh. Ih, kok orang itu alisnya nyambung. Iya. Kayaknya sulam alis kayaknya ya. Atau pas dengerin lo gini, siapa tuh di belakang ya gitu. Ada orang bilang, itu siapa sih di belakang? Makanya dia gini ya. Kunduruwo gitu. Bang ada kunduruwo di belakang lu. Kunduruwo. Dia gak berani ngomong. Terlalu deg-degan untuk ngomong. Nah, sini juga ada Cindy, ada Nada, ada Ardit. Ini semua main juga sebagai apa? Main. Bang Ardit nih di sini sebagai Ilham namanya. Oh. Karakter yang kalau di kantor kerjanya nggak bener. Oke, ini teman Nggak kantor, ngapa-ngapain. teman kantor berarti kantor. nih. Oh Ini iya. inspired by real life juga nih. Oh iya. Karakter Ilham itu teman, aduh orangnya nonton ya udahlah fuck it. Orang itu inspired dari teman kantornya bini gue dulu pas masih kantor. Oke. Teman sebelahnya udah nggak kerja sendawa mulu. Terus bini gue juga bauan gitu. Karena sendawa gitu. Bau paru-paru lah ya. Bau lambung, bau paru-paru aneh banget. Kok bau paru-paru sih? Emang paru-paru ada baunya? Iya bau ya paru-paru. Ada di Padang ada bau. Bau paru. Enak, Bau paru. Enak sih itu. Iya. Nada itu sebagai content creator di kantor itu. Oh sama kantor juga. Markom Jadi ya. ini teman-teman kantor semua. Oh gitu. Ya dia kayak social media Iya, spesialis gitu. ya. Sini siapa? Kalau Cindy sebagai hitungnya apa ya dia? Ini copywriter. Oh. Tapi dia yang paling skena gitu, demen kopi. Baru ketemu apa ngopi yuk gitu. Iya, Kayak iya.
dia menjadikan kopi itu sebagai personality-nya gitu. Oh, copy person. Copy person. Oh, Kayak iya. apa ya, hobinya ya, kalau hobi lu apa? Gue sih V60 gitu. Bukan sepeda. Iya. Bukan apa, gue sih hobinya V60 gitu. Iya. Ngerti gak lu? Apa nggak ngerti tuh? Apa? V60 tuh cara bikin kopi. Dalgona. Oh bukan. Ya itu juga Gue bisa. dalgona gue. Iya, hobi lu apa gak? Dalgona. Zaman COVID. Iya lagi. Kita COVID. Bikin dalgona. Iya bener. Yang sampai tangannya keram kan. Nah, Ngocok. Gitu kan. Bikin dalgona. Kenapa gak pakai ini aja ya? Yang mixer gitu ya? tadi pertanyaan yang penting nih. Ini tamatnya gimana sih film ini? Jangan. Kok langsung endingnya? Enggak toh. Ini pemainnya lo yang milih semua. Enggak juga. Kayak Cindy misalnya. Cindy tuh yang ngasih rekomendasi justru Ko Ernest dulu. Dari Ko Ernest yang ngasih. Kalau Nada ya, Nada Halo. emang teman gue lama nih. Nada nih aktor musikal kan. Iya. Ya. Dia di musikal. Terus kalau Bang Ardit ya dari gue juga lah, kepikiran dari awal gue sama Bini kepikirnya Bang Ardit. Ya. Nada juga dari awal gue sama Bini gue mikirnya Nada gitu. Ada Aco juga di sini main. Aco. Ya Bang Aco. Kalau Omara yang jadi gemanya Ya, tokoh utamanya itu dari Ko Ernest juga. Oh. Awalnya tuh gue bener-bener gak ketahu siapa yang bisa mainin Omara ya. Iya, iya. Mainin Gema ya Iya. gitu. Ko Ernest bilang mau coba Omara gak tuh? Terus ya udah dia ngajak Omar ketemu, gue pengen lihat dulu karakternya gimana, baru kita screen test. Pertama kali ketemu udah mirip Gema banget. Oh, ada Gema kepala lu nih. Gema. Ada gerak-geriknya tipis-tipis, tapi nggak se ekstrim Gema ya. Kayak cara dia mendengarkan, cara dia ngomong tuh kadang sekelibat tuh gue bisa ngeliat kayak ini orang bisa dibikin jadi Gema deh gitu. Kayak misalnya nih, Gema tuh kan orang-orang yang agak-agak kayak gue juga gitu. Yang bahasa sekarang bilangnya neurodivergent. Yang suka dibilang aneh gitu. Misalnya either suka ngomong sendiri atau kayak kalau sambil dengerin tuh sambil gini-gini, fidgeting, terus suka hilang dalam kepalanya, hilang dalam pikiran gitu, Gini-gini ngomong ya? sendiri. Iya. Gitu. Iya. Gini. Nah, iya. Tapi nggak ada pingpong ya. Tapi nggak ada pingpong begitu doang. Iya benar. Itu alat budi kusuma. Oh, bukan neurodivergent. Hendrawan itu. Oh, Hendrawan. Ya Apa tadi ampun, namanya? Salah riset apa? Neuro? Neurodivergent. Nih. Nih. Enggak, Nenek. Nah, Udah. Bro. Udah nenek. Nenek udah Ronaldike. Nenek udah Ronaldike. Karena gue lagi kecil suka ngomong Iya. sendiri toh, main sendiri. Gua. Iya. Nah, ini tuh gitu-gitu main ngomong sendiri. Iya. ini tuh untuk orang-orang neurodivergent. Neurodivergent tuh apa? Ini adalah orang-orang yang gua nggak tahu. Kayaknya lebih baik untuk nge-google sendiri sih untuk persis apanya. Iya, takutnya Tapi, salah. Iya, cuman salah satu contohnya Ciri-ciri. tuh orang-orang yang dalam spektrum. Misalnya ADHD, ADD. Orang yang kayak sensitif banget dengan suara, sentuhan. Ya misalnya gue kalau tidur, gue baru bisa nyenyak banget kalau misalnya kaki gue gesek-gesekin kaki bini gue. Itu gue banget tuh. Hah, serius? Kaki bini dia juga. Jangan, jangan. Gue kalau tidur tuh sering gesek kaki orang sebelah gue. Anget Iya, karena iya. anget. Enak Sebelah tuh. lu siapa? Ya misalnya Bang Kepet. sebelah apa aja menjangan juga gue gesek. Bisa menjangan. Ya kayak gitu. Terus kayak misalnya orang yang tidurnya maunya diapit. Nah gimana tuh gitu. Jadi kalau tidur meluk guling, belakangnya guling juga. Oh gitu. Belakang lagi Pulau Jawa. Di sana gunung, di sini gunung. Akhirnya cocok nih sama Omara ini. Berarti baru kenal juga nih. Iya, dan gue pas ngobrol sama Mara kayak, wah anjir emang lu orang yang, karena pas nulis di otak gue yang main game nih gue. Tapi gue gak mau gue yang main. Iya. Jadi pas kan kalau nulis tuh sambil ngebayangin adegannya kan. Iya, Nah iya. mukanya itu muka gue. Tapi setelah ngobrol sama Mara, gue emang sama dia tuh kayaknya kita sama neurodivergent kan. Jadi mirip. Jadi makin seru nge-breakdown karakternya karena Omara tuh juga ngambil psikologi. Kuliahnya oke. seinget gue, psikologi sama filsafat. Jadi kita sambil reading sambil nge-breakdown kenapa ya Gema kayak gini gitu. Kira-kira kenapa tuh? Gara-gara apa? Bisul, karena bisul kali. Bisul di pantat yang gede banget. Jadi dia 5 tahun gini dudukin. Jadi suka ngomong sendiri. Sakit ya kalau duduknya. Jangan didudukin kali. Dia ngomong sendiri. Gak apa-apa kali begini. Jadi gitu. Ini kok gue dudukin sakit nih sorry. Karena dengkulnya kering. Jadi ini putih-putih gitu dengkulnya putih-putih. Sama di sini ada putih-putih gini pinggirannya. Iya. Gitu. Ini menarik sekali lah ya. Tinggal meninggal. Gue sih penasaran banget atau beneran penasaran Terima banget. kasih Bang We. Mudah-mudahan saya diundang ke premiere ya. Tolong lah ya. Ya pasti diundang lah gila kalian berdua mah. Nah ini kalau di bioskop tayang kapan? 14 Agustus 2025. 14 Agustus.
Oke. Hari Pramuka. Oh Oh iya. ya dibarengin Itu ya. hari apa ya? Hari Kamis Pramuka. apa? Pramuka. Bukan. Oh, Gak ada dong Senin Selasa Rabu Pramukaan gak ada. Kamis apa Rabu itu? Kamis. Kamis. Oke. Lu mau Kamis. tayang ini kapan? Gue mau tayang ini emang bebas. 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 Rabunya mau. Kamis aja. Jangan. Kamis subuh. Oh enggak mau. Jangan. Seminggu sebelumnya? Seminggu Kamis. sebelum. Oke. Kamis seminggu sebelumnya ya. Ih bagus tuh. Yaudah, minggu Gue depan. belum ditanya seminggu belakang ngapain. Nanti dulu. Next. Nanti Oh habis gitu. ini. Oh gitu. Kita masih bikin part 2. Oh gitu. Jadi tinggal meninggal ya mulai 14 Agustus. ya. Seminggu lagi. Anjay keren. Minggu depan teman-teman ya. Jadi langsung aja booking dari sekarang. Bioskop ya. Wuhu. Yes. Coba tanya seminggu belakang nih ngapain? So, Asik. podcast seminggu itu kan terkenal dengan seminggu kemarin ngapain? Bukan terkenal dengan lu gendut. Sama ini suka kesemutan gue sekarang. Kenapa ya? Nah, ini podcast seminggu itu kan ngebahas seminggu ke belakang gua mawe ngapain aja toh. Nah, karena ini podcast seminggu, gue pengen tahu seminggu ke belakang lu ngapain aja. Anjay, akhirnya bro. Ini pencapaian hidup, sumpah. Pencapaian hidup gue udah 2. Apa tuh? Ke podcast seminggu, sama ke Istana Bogor. Istana Bogor. Istananya. Ke dalam. Ada Raja Bogor. Keren. Itu Istana Indonesia. Kok Raja Bogor? Istana Bogor. Iya, waktu itu zaman 2000 berapa? 2020. Waktu itu ada ketemu kayak sama Pak Jokowi, sama Vijay Daniel Keren. gitu-gitu. Itu pencapaian tuh. Masuk ke dalam Podcast tuh. seminggu sama ini. Ada apa dalamnya toh? Dalamnya ada apa? Telepon. Ada Bogor. Ada Bogor lagi lebih kecil. Jadi masuk, wah, jadi orang-orang Bogor yang kecil itu kayak, jangan Pak Kristo gitu. Kecil gitu. Jangan injak saya, Iya. Bos. Aku gituin. Mampus, enggak. Banyak ini ya pajangan-pajangan. Iya, pajangan terus pilar-pilar putih gitu. Jangan ngomongin itu, enggak enak, enggak seru. Seminggu ke belakang gua Promo lah. promo terus ngecek color grading, CGI gitu-gitu. Nah itu yang gue baru belajar. CGI? Ternyata jadi sutradara tuh capeknya salah satunya adalah Editing. setelah editing udah offline lock nih. Offline tuh editing yang belum tanpa CGI, belum grading, belum musik gitu. Iya. Habis itu harus ngecek lagi ntar CGI-nya kayak gimana. Lo tahu nggak kenapa namanya offline? Apa? Tahu nggak? Nggak tahu. Iya. Pemirsa yang tahu silakan. Gue kira dia tahu anjir. Nggak, gue main nanya gitu sama Ko Ernest. Ternyata katanya. Ko Ernest juga nggak tahu. Oh gitu. Terus Ko Ernest nge-googling. Akhirnya. Ternyata proses offline itu kalau zaman dulu kenapa dibilang offline? Karena itu proses gunting-guntingin pita. Apa offline-nya? Ya kan offline, kan dia gunting manual. Emang kalau online diguntingin sama ke internet? Digital kan, pakai. Oh, bedanya dulu sekarang digital dulu. Sekarang kan udah nggak pakai pita. Oh gitu. Oh. Gue juga baru tahu kemarin. Ih, keren juga. Keren Offline. juga. Oh. Begitu katanya. Oh berarti kata offline dan online tuh udah dari zaman sebelum ada internet ya? Iya, makanya sebenarnya jadi aneh kan sekarang offline ada online. Iya ya. Jadi bergeser artinya ya? Iya. Ada-ada aja sih ya orang-orang. Jadi lu baru ini nih, CGI apa segala macam itu pusingnya di situ toh. Iya, CGI terus kayak Color grading. misalnya color grading, nyatuin kemauan gua menyampaikan kemauan gua kepada head-headnya. Misalnya CGI. Gerakannya gue pengen kayak gini. Nanti pas sudah dijadiin misalnya gerakan jadi kayak sek. Wah, bukan gitu, gue pengennya smooth. Ntar smooth dibikinnya aduh bukan Itu smooth yang itu. apaan? Emang ada kunang-kunang apa gitu? Ngengat kan, ngengat nih. Oh, ada gitu. Ada ngengatnya. Iya. Oh, gerakan-gerakan ngengat itu. Iya, misalnya kayak aduh gimana ya cara ngejelasinnya gitu. Jadi akhirnya ntar zoom lagi, gue ngulang lagi gini gitu. Oh maksudnya gitu. Jadi Itu yang capek itu ya? gue belajar kayak ini berarti kalau misalnya kayak di Hollywood gitu sistemnya gimana ya. Gue ngebayang kayak bikin Transformer. Transformer. Ntar gitu kan kayak. Nggak gitu mas, gini nih. Iya, gini. Gitu. Itu knalpotnya jangan di leher gitu kan misalnya. Knalpotnya Iya, jadi di iya, leher iya. pindahin kemana ke pentil. Knalpotnya pentil. Gitu. Kalau color grading Warna. Hah? Kok gue hilang? Iya, Color kalau grading grading- warna, bener. iya yang dipusingin apa kalau itu? Misalnya nih, kurang biru.
Pas dibiruin kulitnya jadi avatar. Tambah Doraemon. Taruh semur. Iya. Tambah Doraemon. Jadi biru. Di sini nih, scene 23 ada Doraemon. Biar tambah biru. kurang biru. Ditambahin karakter warna biru. Aneh banget. Enggak, misalnya kayak gradingnya agak dibikin lebih dingin gitu bisa bahasanya. Iya. Nah ini banyak yang orang nggak tahu nih, sangkain CGI itu pasti film-film superhero. Padahal film-film biasa juga banyak CGI-nya. Banyak banget. Justru ya film-film dalam tanda kutip film drama, film biasa itu tuh banyak CGI yang nggak ketahuan kalau itu CGI karena bukan ada transformer. Gitu. Kalau misalnya nih, lu ntar ngeliat shot ngengat, lu kayak ngengatnya CGI itu. Tapi lu nggak sadar kalau misalnya kancingnya ada satu yang copot sebenarnya. Ditambahin kancing baru. Nah itu tuh CGI gitu. Kalau keluar caling itu apa? Itu CGI juga nggak? Patile. Film Patile. Mau di Juragan Kos. Nggak tahu deh. Mau di Juragan Kos. Apa sih itu? Ih, keren tuh. Patile ada keluar caling. Modi Juragan Kos, cari di YouTube. Modi Juragan Kos. Itu dia punya caling. Iya. Dia ompong, tiba-tiba keluar caling. Itu pakai CGI juga itu. Bener. Itu apa sih? Serius gak sih nih? Serius. Film atau apa? Film pendek? Film. Series bagus. Series. Modi Juragan Kos. Iya. Kok dari judulnya menarik ya? 10 season. Iya. Anjir beneran. Indonesia punya. Nah, lu bisa bikin remake-nya tuh. Remake Modi Juragan Kos. Iya. Apalagi CGI sekarang udah makin bagus kan. Calingnya bisa kayak Transformer. Iya, bisa. Gitu. Keren banget. Ih, boleh tuh. So, menurut lo siapa yang bakal suka sama Tinggal Meninggal? Maksudnya yang bakal nih yang lo yang gini-gini nih lo harus nonton nih karena nih buat lo banget gitu. Misalnya. Jujur gua merasa satu nih Gen Z lah. Generasi gua kan Gen Z pertama 97. Oke. Itu yang sangat apa ya bisa dibilang cukup membicarakan mental health, membicarakan karena sebenarnya filmnya bukan soal mental health, tapi there's a snippets of mental health di situ. Jadi kita kalau pas nonton kayak, gue gitu lagi gitu. Nah kemarin tuh ya salah satu yang menarik ya pas kita FGD itu jadi kayak sekumpulan orang nonton dulu Tinggal Meninggal. Oh ada itu ada. Oh siapa itu orangnya? Lu pilih? Balap lari dulu, suruh maraton lu. Enggak disuruh ikut Squid Game. Yang menang nonton Tinggal Meninggal gitu. Enggak, jadi kita sekitar 50-an orang random, ada sutradara juga, tapi ada orang bener-bener orang random gitu. Kayak gitu orang kayak gitu. Ih, random banget, random masuk gitu. Itu juga ada. Itu nonton Tinggal Meninggal. Nah, sambil nonton gini. Nah, random banget. Sambil nonton. Jadi berisik nih si anjing nih, ganggu nih. Katanya butuh orang random, saya random dimarahin. Ya. Dikumpulin Dikumpulin di stadion. Di peti kemas. Terus dibakar. Makan tuh api. Yang ada tulisan mereceknya itu kan. Kontainer yang ada tulisan merecek. Gue padahal belum dijawab, gue udah ketawa dulu, gue udah ngebayangin anjir jawabannya apa. Enggak, dikumpulin di studio gitu. Ya nonton lah. Nonton. Terus dua kata yang muncul. Ini yang menurut gue menarik banget itu adalah embarrassingly relatable. Jadi ada beberapa yang pas nonton agak malu. Iya, si ini nih ada yang dia kayak gitu misalnya. Misalnya pas nonton kayak relate lagi gue itu malu. Iya, relate tapi relate agak-agak malu-malu gimana gitu. Karena filmnya kan dark comedy, satir juga tapi ada cringe komedinya juga gitu. Jadi ada momen-momen ketawa tapi agak gak nyaman tipis-tipis gitu. Iya. Menarik sih. Pencinta komedi berarti juga akan suka nih menurut lo nih. Suka banget. Oke. Karena ada Ardit Erwanda, ada Muat Gaco, funny. Super funny. Dan salah satu yang menarik juga menurut gue, Mawar Deyong. Mawar lucu. Oh iya. Mawar lucu. Jadi komedi dia itu spesifik. Kalau Bang Ardit kan komedinya orang males gitu ceritanya. Kalau Bang Aco tuh boomer yang pengen banget ikutan Gen Z. Kalau Mawar tuh ceritanya karakter yang woke banget, SJW banget itu. Yang lu kalau salah ngomong dimarahin. Misalnya ada orang meninggal, ada saudaranya meninggal. Terus dia lagi sedih. Misalnya lu ngomong kayak semangat ya. Nah karakter Mawar tuh pengen kayak orang lagi berduka kok disemangatin. Emang gak boleh dia sedih gitu. Yang gampang, yang tersinggung buat orang lain. Iya. Nah, tapi karena deliverynya serius jadi lucu. Jadi dia gak berusaha berkomedi gitu. Menurut gue bagus banget deliverynya, dia keren. Mawar De Jong tuh orang Belanda bukan sih? Iya dia bener lahir di Belanda. Sama ini Prancis De Jong sama itu gelandang Barcelona.
Emang Nggak iya bener ya? namanya Francis De Jong. Ada. Ya bener, tapi Frankie De Jong. Iya. Luke De Jong. Kayak gak ada deh, udah mulai Luke aneh-aneh De Jong deh ada, nih. striker PSV. Oh iya. Ada. De Jong ada gak? De Jong. Nigel De Dia Jong. emang apa? Dia emang gagap aja. De Jong. De Jong gitu. Nama apa sih, Pak? De Jong ya gitu. Tapi dia Belanda kelahiran. Belanda ya? Oh, bener. Iya, dia lahirnya di Belanda umur 1 sampai 3 sih gitu. Pantesan, De Jong. Gitu. Mantap. Ada siapa lagi yang main? Ada ada nggak ya? Aco, Omara juga lucu di situ. Omara tuh tapi bagus banget Bang We. Dari Dia bakal abis ini sih. Dari trailer sih kayak freak gitu. Iya, dan dia tuh bisa mainin itu tanpa kayak trying too hard gitu loh. Maksudnya kayak nggak berusaha digitu-gituin gitu. Ngalir aja gitu. Iya, tapi pas off cam ya udah biasa lagi. Tapi pas on cam tuh, dan dia tuh susahnya. Jadi kan gimana nih karakternya cerita introvert, socially awkward, terus kikuk gitu kan. Nah, orang yang introvert, social awkward, dan kikuk itu kan kalau di rumah sendiri jadi orang yang berbeda. Iya. Nah, dia tuh bisa dapetin dua-duanya, jauh banget. Dia pas di tengah kantor sama teman-temannya itu jadi orang yang berbeda, tapi masih kita bisa ngelihat satu garis yang sama. Sama yang dia di rumah. Iya, pas di rumah jadi orang yang lebih terbuka, tapi di rumah sendiri ya bagus banget. Jadi kayak kalau di rumah kan, kalau lu di rumah sendirian kelamaan, kadang kan lu melakukan hal yang memalukan itu. Nonton bokep. Masak nasi goreng. Apa memalukannya apa? Korek-korek udel. Memalukannya apa? Gak enak. Gak enak nasi gorengnya, gak enak. Iya, korek-korek udel terus gini. Gitu kan. Gitu. Kadang kalau 3 hari di rumah sendiri banget, ntar hari ketiga kayak masih bisa ngomong gitu. Kelamaan gak ngomong kadang kayak ini masih ngomong. Tahu kan kayak gitu. Gitu, ngomong sendiri. Tapi gitu. yang gua aneh, yang ikonik dari film ini juga salah satunya soundtracknya sih, We. Oh, siapa? Sore. Betul. Ya, itu lu yang mau juga tuh lagunya. Itu kan harusnya buat film sore. Nah iya. Juga ya. Buat filmnya Arilis mana Sore. Tapi film Sore gak pakai lagunya Sore. Iya. Emang kita barter. Emang barter. Nah, itu lu suka karena lu suka Sore. iya, gue suka Sore. Gue sama Bini suka banget Sore. Gitu. Jadi lu pilih soundtracknya itu gitu. Iya, dan menurut gue lirik dan refnya tuh menggambarkan karakter Gema banget. Jadi kita punya 2 soundtrack. Yang satu Sore, satu original soundtrack yang nulis gue dan Mawar. Oh, yang nyanyi Mawar ya? Iya, yang nyanyi Mawar. Bagus juga tuh sih, dia suaranya tuh tinggal judulnya. Oke. Gitu. Nah, ini ya buat yang sudah tidak sabar, tungguin aja tanggal 14 Agustus. Ya toh ya. Nanti bakal ada ini gak? Nobar-nobar. Ada dong. Ada ya. Pantengin aja di apa ininya? Tinggal meninggal. Tingning.official. Tingning.official. Yes. Karena singkatannya Tingning. Tingning. Yes. Ya. Lo excited gak? Ini kan film lo juga nih. Sangat. Bangga dengan film ini. Bangga sih karena salah satu film dengan dialog terbanyak. Hah, serius ya? Serius. Aduh, kasihan banget, gue potongnya banyak banget lagi. Gue jadi gak enak. Gue bilangannya kayak 3/4 deh itu gue potong. Gak apa-apa. dialognya. Gak apa-apa, yang penting kan prosesnya. Tapi udah 3/4, 1/4 gue dubbing bang. Karena gak kerekam di set. Jadi suara lu suara Bang Madun lagi. Suara brownies gitu kerekam gitu. suara lu tuh suara Bang Bimoki. Suaranya dia tapi mukanya lu. Dengan makan coklat ini. Dengan kayak dialognya kayak gitu dah. Udah sukses ya. Terima kasih, Tinggal meninggal. Semua teman-teman. Buat teman-teman semua. Ya, thank you Kristo, semuanya. terima kasih sudah datang ke podcast Thank you. seminggu, membawa banyak sekali orang ini. Ya, jadi jangan lupa ya teman-teman ya, saksikan Tinggal Meninggal 14 Agustus di bioskop kesayangan Anda pastinya ya. Kayaknya gak harus sayang deh. Gak harus sayang kok. Sampai ketemu lagi di podcast minggu. Dadah. Ayo main board game. Ayo.